How to Train Your Dragon 3 adalah sequel ketiga dari How to Train Your Dragon yang dirilis pada tahun 2019. Dalam seri ini, kita akan melihat Hiccup melawan pawang naga super overpower yang mampu meluluhlantahkan kampung halaman Hiccup, dan juga bagaimana para Viking merelakan naga-naga mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman dari gangguan manusia. Tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. 1 tahun berlalu setelah Hiccup menjadi kepala suku Berg. Hiccup dan teman-temannya terus menyelamatkan naga dari para Dragon Trapper dan membawa sebanyak mungkin naga untuk tinggal berdampingan dengan para Viking di Berg. Hingga pada suatu malam, Hiccup dan teman-temannya melewatkan satu naga untuk diselamatkan, yaitu Night Fury betina berwarna putih atau Light Fury. Pimpinan dari para Dragon Trapper meminta bantuan Grimmel, pemburu naga kondang sekaligus pembantai Night Fury untuk menangkap Toothless dan membawa semua naga di Berg ke markas para Dragon Trapper. Grimmel setuju karena diberi umpan berupa Night Fury betina untuk memancing Toothless. Di suatu malam, Toothless pergi ke hutan dekat Berg dan di sana Toothless melihat Night Fury. Keduanya terlihat saling tertarik, namun tiba-tiba Night Fury menjadi agresif karena menyadari kehadiran Hiccup dan juga Astrid. Night Fury terbang lalu menghilang seperti menggunakan kekuatan teleport. Hari berikutnya, Toothless bersikap seperti sedang jatuh cinta. Hiccup dan Tufnut pun mengajak Toothless kembali ke hutan. Siapa tahu mereka menemukan petunjuk tentang Night Fury. Tidak seperti yang diharapkan, Hiccup justru menemukan obat bius naga dan perangkap naga. Hiccup melaporkan temuannya kepada Gobber dan yang lainnya. Eret mengenali obat bius itu dan memperingatkan Hiccup untuk menyembunyikan Toothless karena pemilik obat bius yang tak lain tak bukan adalah Grimmel telah menargetkan Toothless sebagai naga buruannya. Hiccup dan yang lainnya tidak begitu menghiraukan nasihat Eret. Mereka malah menyusun rencana untuk menjebak Grimmel. Pada awalnya, rencana Hiccup terlihat berjalan mulus hingga akhirnya Grimmel menunjukkan bahwa dia sudah membakar sebagian besar bangunan Berg. Rapat luar biasa Berg diadakan untuk menentukan langkah selanjutnya dan mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Berg guna mencari Hidden World, tempat tersembunyi di mana naga dan manusia bisa hidup damai tanpa gangguan dari para Dragon Trapper seperti yang diceritakan Stoik pada Hiccup saat masih kecil. Saat rombongan pengungsi Berg terbang, Night Fury muncul dan membuat Toothless sedikit tidak fokus. Mereka memutuskan untuk istirahat karena tidak bisa menempuh jarak yang terlalu jauh dalam sekali terbang. Sebagian warga merencanakan untuk membangun rumah, namun Hiccup menolak karena tempat itu hanyalah tempat untuk istirahat dan juga bukan Hidden World yang mereka cari. Di sisi lain, Grimmel sudah memperkirakan arah pergi para pengungsi dari Berg berkat pengalamannya berburu dan karena itu juga Night Fury bisa muncul di sana. Di malam harinya, Toothless menyadari kehadiran Night Fury dan pergi ke hutan. Hiccup terbangun dan membuntuti Toothless, kemudian mengintip Toothless yang sedang kencan dengan Night Fury. Saat Night Fury mengajak Toothless terbang, Toothless tidak bisa mengikutinya karena Toothless tidak bisa terbang dengan lincah saat tidak ada Hiccup di punggungnya untuk mengganti persneleng siripnya. Melihat hal itu, Hiccup memutuskan memodifikasi sirip Toothless menjadi sirip Matic dan menyuruh Toothless untuk mencari Night Fury. Saat Toothless pergi, Hiccup menjadi galau dan takut Toothless tidak akan kembali karena telah menemukan cinta sejatinya juga habitat aslinya. Toothless terbang tinggi di atas awan dan menemukan Night Fury. Keduanya terbang beriringan sambil pamer kemampuan dan disinilah Toothless mengaktifkan skill barunya yang mirip kemampuan teleport milik Night Fury.
Di sisi lain, saat Valka sedang patroli, ia melihat kapal para Dragon Trapper dan juga dirinya diserang oleh naga milik Grimmel. Valka melaporkan kejadian ini kepada Hiccup dan yang lainnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bergerak lebih dahulu dengan cara menyerang markas Grimmel sebelum Grimmel dan pasukannya mengetahui tempat pengungsi Bug singgah. Namun lagi-lagi Hiccup dan yang lainnya kalah karena Grimmel jauh lebih berpengalaman dan parahnya lagi, kali ini Rufnut tertinggal dan ditahan oleh Grimmel. He takes that stupid baby everywhere. Setelah kejadian ini, Hiccup merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Toothless. Astrid yang menyadari hal itu lantas menghibur Hiccup dan mengajaknya untuk mencari Toothless. Dengan kemampuan Stormfly, Astrid dan Hiccup menemukan Toothless dan Like Fury yang ternyata pergi ke tempat tersembunyi yang hanya berisi para naga. Tanpa disadari, seekor naga muncul dari belakang Astrid dan Hiccup lalu memberitahu keberadaan mereka berdua kepada naga lain. Semua naga yang tadinya tenang menjadi agresif lalu menyerang Astrid dan Hiccup. Melihat hal itu, Toothless dan Stormfly bergegas menyelamatkan Hiccup dan Astrid. Sepanjang jalan pulang, Toothless nampak murung karena kehilangan pacarnya sebagai akibat dari menyelamatkan Hiccup. Namun ternyata Toothless salah. Like Fury ikut terbang dan mengikuti Toothless sampai ke pulau persinggahan. Saat Astrid dan Hiccup sedang memandangi pasangan naga yang sedang membucin, Rufnut muncul lalu Astrid menanyakan bagaimana caranya kabur. Ternyata Rufnut tidaklah kabur, tapi dirinya dibiarkan pergi karena terlalu berisik dan mengganggu konsentrasi Grimmel. Hiccup pun curiga mungkin saja Rufnut dibuntuti oleh Grimmel saat kembali ke tempat pengungsian. Kecurigaan Hiccup benar dan bukan saja membuntuti, tapi Grimmel berhasil menangkap Like Fury juga Toothless. Semua naga di pengungsian datang untuk membantu Toothless, namun Toothless menyuruh semua naga untuk menjauh karena takut Like Fury akan dibunuh oleh Grimmel. Grimmel menyuruh Toothless memberikan perintah kepada semua naga di sana untuk mengikutinya dan tidak melawan jika ingin Like Fury selamat. Semua naga mengikuti perintah Toothless dan mulai dimasukkan ke kurungan. Hiccup beserta teman-temannya nekat menyusul Grimmel dengan cara terjun bebas karena mereka tidak memiliki naga lagi. Grimmel terlambat menyadari kedatangan Hiccup dan terkena serangan dari Hiccup. Melihat Like Fury tidak dalam bahaya lagi, Toothless memerintahkan para naga untuk keluar dari kurungan dan menyerang para Dragon Trapper. Keadaan kini berbalik karena semua naga sudah bebas. Grimmel menyuntikkan bius penjinak naga ke Like Fury lalu menungganginya. Hiccup dan Toothless berniat mengejarnya namun dihalangi oleh 4 naga milik Grimmel. Saat terpojok, Toothless mengeluarkan skill terbarunya dan 4 naga peliharaan Grimmel pun tumbang. What are you doing? Menyadari hal ini, Grimmel segera menembakkan suntikan bius ke arah Toothless. Hiccup melompat menyerang Grimmel dan berhasil, namun sayangnya Toothless terkena tembakan bius dan terjatuh. Hiccup yang bergelantungan di tubuh Like Fury menjatuhkan dirinya bersama Grimmel yang memegangi kakinya sambil menyuruh Like Fury untuk menyelamatkan Toothless. Like Fury berhasil menyelamatkan Toothless dan segera menyusul Hiccup. Menyadari Like Fury hendak menolongnya, Hiccup pun melepas
melepas kaki palsunya yang dipegangi oleh Grimmel. Grimmel terjatuh ke laut dan Hiccup terbang bersama Lake Fury ke daratan menghampiri Toothless dan yang lainnya. Di sini Hiccup memutuskan untuk membebaskan semua naga dan menyuruh Toothless untuk membawa para naga ke Hidden World, di mana para naga bisa hidup damai tanpa ada manusia yang mengancam kelangsungan hidup mereka. You're right, bud. It's time. Hari berganti hari, Hiccup dan Astrid pun menikah, dan beberapa tahun kemudian setelah keduanya memiliki 2 anak, Hiccup dan Astrid mengajak kedua anaknya menaiki perahu mendekati air terjun dan di sana mereka melihat Toothless, Lake Fury, juga 3 anaknya. Awalnya Toothless bersikap agresif, namun setelah ia mengenali bahwa yang dihadapannya adalah Hiccup, sikapnya pun berubah. Hiccup dan Astrid mengajak kedua anaknya terbang bersama naga dan film ini pun selesai. Oke, sampai bertemu lagi di alur cerita film yang lainnya.